Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari mata kuliah Sistem Basis Data yang sebelumnya. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 6. Untuk bagian pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai cross join dan natural join. Yang pertama mengenai perintah join. Terdapat dua kumpulan perintah atau sintaks yang dapat digunakan untuk membuat koneksi di antara tabel yang berada dalam database. Yang pertama yaitu join milik Oracle, dan yang kedua join standar yang sesuai dengan ANSI ISO SQL 99. Nah, yang pertama mengenai ANSI. ANSI merupakan singkatan dari American National Standards Institute yang didirikan pada tahun 1918. Nah, ANSI ini dia adalah organisasi swasta nirlaba yang mengelola dan juga mengordinasikan sistem penilaian standarisasi dan kesesuaian Amerika Serikat secara sukarela. Nah, adapun misi dari institut ini dia adalah untuk meningkatkan daya saing global bisnis Amerika Serikat dan juga kualitas hidupnya dengan cara mempromosikan dan memfasilitasi standar konsensus sukarela dan sistem penilaian kesesuaian dan menjaga integritasnya. Nah, adapun untuk SQL, bahasa query terstruktur atau SQL dia merupakan bahasa standar industri pemrosesan informasi sistem manajemen database relasional atau RDBMS. Nah, adapun bahasa ini di awalnya dirancang oleh IBM pada pertengahan 1970-an dan mulai digunakan secara luas pada awal 1980-an dan kemudian menjadi standar industri pada 1986 ketika dia diadopsi oleh ANSI. Nah, sejauh ini telah ada 3 standarisasi ANSI SQL yang masing-masingnya dibuat berdasarkan standar sebelumnya. Nah, yaitu dia ada yang 3 itu apa? Yaitu ANSI 86, ANSI 92, dan ANSI 99. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai natural join. Klausa join SQL itu ya fungsinya untuk menggabungkan bidang dari 2 tabel atau lebih dalam database relasional. Nah, untuk natural join dia didasarkan pada semua kolom dalam 2 tabel yang memiliki nama yang sama dan juga memiliki baris dari 2 tabel yang memiliki nilai yang sama di semua kolomnya yang cocok. Nah, jadi di sini kuncinya adalah memilih tabel yang mempunyai nama dan juga baris dari 2 tabelnya memiliki nilai yang sama. Nah, misalkan di sini tabel karyawan dia memiliki kolom job ID. Nah, di mana job ID ini dia terdapat juga pada tabel pekerjaan atau tabel jobs ini. Nah, job ID pada tabel karyawan atau employee dia merupakan referensi untuk kolom dengan nama yang sama yang terdapat pada tabel pekerjaan tadi. Nah, saat kita menggunakan natural join, maka dia dimungkinkan untuk bergabung dengan tabel tanpa harus secara eksplisit menentukan kolom dalam tabel terkait. Nah, akan tetapi yang harus diperhatikan dalam natural join ini adalah nama dan tipe data dari kedua kolom itu dia harus sama. Nah, misal di sini ada contoh, ini dia. Select first name, last name, job ID, job title from employee natural join job, where department ID-nya lebih besar dari 80. Nah, di sini dia akan mengembalikan kolom dari tabel karyawan yaitu first name, last name, job ID tadi dan juga job title yang terkait dengan mereka, yaitu dia yang terkaitnya itu adalah di job ID-nya. Yaitu di sini di employee dia punya job ID, kemudian di jobs dia juga punya job ID. Di mana nilai dan juga tipe data yang berada pada kolom ini dia adalah sama. Itulah kenapa di sini kita bisa menggunakan natural join. Langsung saja kita cobakan di SQL-nya. Ini sebelumnya sudah saya konekkan terlebih dahulu ya. Jadi sekarang kita tinggal langsung masuk ke prosesnya. Nah, ini dia. Saya set launch dulu saja. Nah, ini dia hasilnya. First name, last name, job ID, dan job title. Dimana ini dia kedua tabel ini yaitu tabel employee dan tabel jobs ini dia terkait di kolom job ID ini, yaitu dia di employee dia ada job ID, kemudian di job dia juga ada job ID dengan nilai dan juga tipe datanya yang sama. Nah, ini dia. Kemudian contoh yang kedua. Kita cobakan lagi. Nah, ini dia untuk contoh yang kedua, sudah kita dapatkan outputnya. Nah, pada contoh yang kedua ini kita men-select departemen name dan juga city dari tabel departemen dan juga tabel location. Nah, di sini
Yang menghubungkan kedua ini dia adalah kolom location ID-nya, di mana tabel departemen dan lokasi itu dia sama-sama memiliki kolom location ID yang kemudian digunakan untuk menggabungkan kedua tabel, yaitu tabel departemen dan tabel location. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kolom dari natural join-nya atau kolom yang menghubungkan dua tabel tersebut dia tidak harus masuk dalam select-nya. Kalau di sini tadi job ID-nya yang jadi kolom yang menggabungkan dua tabel itu dia dimasukkan dalam pernyataan select-nya. Nah, kalau di sini pada contoh kedua bisa kita lihat bahwa kolom location ID di mana dia merupakan kolom yang menggabungkan dua tabel tersebut, dia tidak harus ditulis dalam klausa select-nya. Nah, itu dia untuk contoh yang kedua. Di sini saya berikan satu contoh lagi. Misal di sini nah ini dia isi dari tabel employee. Misal di sini kita ambil dia yang menghubungkan dengan manager ID. Di sini saya ambil yang departemen ID-nya saja ya. Kita lihat dulu yang ada di tabel departemen. Nah, di sini akan kita select first name, last name, dan department name from tabel employees natural join dengan tabel departemen. Nah, ini dia kita dapatkan hasilnya, dimana di tabel employee-nya kita ambil yang first name dan juga last name-nya. Kemudian kita gabungkan dengan tabel departemen, yaitu dia kita ambil yang departemen name-nya, kolom departemen name-nya. Nah, maka di sini kedua tabel, yaitu tabel employee dan juga tabel departemen ini dia digabungkan, bisa dia melalui manager ID. Dia di sini ada manager ID, kemudian di employee dan juga ada manager ID, kemudian juga bisa melalui departemen ID. Ini sebelah sini. Nah, ini dia contohnya untuk natural join. Selanjutnya kita lanjutkan mengenai cross join. ANSI atau ISO SQL 1999 SQL cross join itu dia menggabungkan setiap baris dalam satu tabel untuk setiap baris pada tabel lainnya. Nah, maka nanti kumpulan hasilnya dia akan mewakili semua kombinasi yang memungkinkan dari kedua tabel tersebut. Maka karena dia di sini memungkinkan semua kombinasi, maka nanti jumlah baris yang akan didapatkan itu dia akan banyak. Nah, misalnya di sini kita ingin menggunakan cross join dengan tabel 20 baris pada tabel 20 baris dengan tabel yang berisi 100 baris, maka nanti query-nya akan menghasilkan 20 dikali dengan 100, yaitu 2000 baris. Nah, misal di sini ada contoh, kita coba, yaitu dia select last name, department name, from employee, cross join dengan departments. Nah, ini dia cross join dengan departmentsnya, maka nanti
tabel employee yang dia ada 20 baris, kemudian tabel departemen yang memiliki 8 baris, dia dikali, yaitu dia 20 ke 8, maka nanti akan menghasilkan 160 baris, yaitu ada banyak kemungkinannya karena semuanya itu akan dituliskan per barisnya, dia akan dibuat kemungkinannya dengan baris dari tabel yang lain. Nah, ini dia bisa dilihat terdapat banyak sekali, yaitu ada 160 baris yang didapatkan dengan menggunakan cross join dari tabel employee dan tabel departemen. Nah, di sini saya cobakan lagi. Misal kita lihat dulu isi dari tabel region dan tabel location. Nah, ini dia. Kemudian di sini kita gabungkan dia kedua tabel ini. Select region name city from tabel region, cross join dengan tabel location. Nah, ini dia hasilnya yang kita dapatkan. Ini dia sebuah kemungkinan baris, dia langsung ditampilkan dimana masing-masing dari isinya dari tabel region ini dia akan dicobakan untuk setiap baris dari tabel location, maka nanti dihasilkan sebanyak 20 baris. Karena di sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di region name dia ada 4, maka 4 dikali 5 sama dengan 20. Maka didapatkan dia ada 20 baris nanti kombinasinya. Itu dia contoh untuk cross join. Maka di sini sudah selesai mengenai cross join dan juga natural join. Maka selanjutnya saya langsung masuk kepada bab 6 bagian yang kedua, yaitu di sini mengenai klausa join. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai klausa using. Dalam natural join, jika tabel memiliki kolom dengan nama yang sama, tetapi dia memiliki tipe data yang berbeda, maka dia gabungannya itu dia akan menyebabkan kesalahan. Karena seperti yang kita tahu, kalau natural join dia harus dengan kolom dengan nama yang sama dan tipe datanya yang sama. Maka ketika tipe datanya yang berbeda, dia tidak bisa menggunakan natural join. Nah, untuk itu, untuk menghindari situasi yang menyebabkan kesalahan tadi, maka klausa join itu dia kita modifikasi dengan klausa using, di mana klausa using ini nanti dia akan menentukan kolom yang harus digunakan untuk join. Nah, misalnya ini query yang akan merupakan contoh dari klausa using. Nah, yang harus diingat adalah kolom yang direferensikan dalam klausa using, dia tidak boleh memiliki kualifikasi, yaitu dia nama tabel atau alias, dimanapun dalam pernyataan SQL. Kita coba contoh dari penggunaan klausa using ini. Ini dia, yaitu select first name, last name, department ID, department name, from employees, join department using department ID. Kita lihat output yang kita dapatkan. Nah, ini dia hasilnya dari select first name, last name, department ID, department name, from employee, join department using department ID. Nah, sini kita menggunakan using ya, klausa using. Nah, ini dia kita dapatkan. Nah, kemudian di sini klausa using ini sendiri, ini kita juga dapat memungkinkan untuk menggunakan where untuk membatasi baris dari satu tabel ataupun lebih. Nah, seperti ini dia. Ini select dan propnya masih sama seperti contoh yang tadi. Bedanya di sini kita tambahkan dia kondisi where atau klasa where untuk membatasi barisnya, yaitu where last name-nya sama dengan Higgins. Ini dia lebih kurang sama, yang bedakan hanya baris yang ditampilkan dia hanya yang memenuhi klausa where. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya mengenai alias.
alias ini digunakan untuk membedakan kolom yang memiliki nama identik tetapi berada di tabel yang berbeda. Nah, di mana di sini alias tabel ini dia mirip dengan alias kolom, yaitu dia sama-sama mengubah nama objek dalam pernyataannya. Kemudian alias tabel ini dia dibuat dengan masukkan nama baru untuk tabel tepat setelah nama tabel di klausa from-nya. Nah, ini dia contohnya untuk alias tabel. Select last name, kemudian e.jobid, job title from employee E. Nah, E ini dia merupakan alias tabelnya, yaitu ditulis setelah nama tabelnya. Kemudian J ini dia merupakan alias tabel dari jobs. Kita lihat di SQL. Nah, ini dia kita dapatkan dia hasilnya seperti ini, yaitu select last name dari e.jobid, job title from employee A, job J, where E job ID-nya sama dengan J job ID. And department ID-nya itu dia sama dengan 80. Nah, ini penulisan E ini dia menunjukkan bahwa dia berasal dari tabel employee, dan J ini dia menunjukkan bahwa dia berasal dari tabel jobs. Nah, ini dia untuk contohnya dengan menggunakan alias. Kemudian ketika nama kolom itu dia tidak digandakan antara dua tabel, maka di sini kita tidak perlu menambahkan nama tabel ataupun alias ke nama kolomnya. Nah, jika alias tabel digunakan dalam klausa from, maka alias tabel itu dia harus diganti dengan nama tabel di seluruh pernyataan select-nya. Seperti tadi, yaitu di sini. Dia tadi kita sudah mengganti dari employee, yaitu employee.jobid, dia menjadi e.jobid. Karena dia harus diganti sesuai dengan di from-nya. Di from-nya kita menggunakan alias tabel E, maka di select kita juga ganti dia dengan E, bukan employee. Karena kalau kita menulisnya employee sedangkan di from-nya tetap employee E, maka dia nanti klausa from-nya itu dia akan menghasilkan kesalahan atau error. Nah, seperti itu dia. Selanjutnya, setelah klausa using, di sini saya akan menjelaskan mengenai klausa on. Klausa on ini itu dia kita gunakan ketika kita ingin menggabungkan kolom yang memiliki nama yang berbeda, atau ketika kita ingin join menggunakan operator pembanding seperti kecil dari, besar dari, ataupun between. Nah, karena kita tidak bisa menggunakan using, maka di sini kita akan menggunakan yang namanya klausa on. Dengan menggunakan klausa on, maka nanti dia dapat memungkinkan lebih banyak variasi ketentuan gabungan yang ditentukan, dan kemudian klausa on ini dia juga memungkinkan untuk menggunakan where guna membatasi baris dari satu atau kedua tabel. Contohnya ini dia untuk klausa on. Di sini kita menggabungkan tabel karyawan atau employee dengan tabel pekerjaan atau job. Kita coba di SQL. Nah, seperti ini. Maka di sini sudah kita dapatkan untuk gabungannya dengan menggunakan klausa on. Nah, sudah kita dapatkan di sini kan. Kemudian kita lanjutkan. Klausa on join itu dia diperlukan ketika kolom yang umum memiliki nama yang berbeda di dalam dua tabelnya. Nah, saat menggunakan klausa on pada kolom dengan nama yang sama di kedua tabel, maka kita perlu menambahkan kualifikasi, yaitu bisa berupa nama tabel atau alias. Karena nanti jika kita tidak menambahkannya, maka nanti yang dikembalikan adalah berupa kesalahan atau error. Nah, misal di sini yang select last name job title from employee A join job J on. Nah, yang berada dalam kurung ini dia merupakan alias tabelnya, yaitu dia sini e.job ID, job ID yang berada pada tabel employee, dan juga job ID yang berada pada tabel jobs. Karena di sini memiliki nama yang sama, nama
nama kolom yang sama tetapi di dua tabel yang berbeda. Ini. Selanjutnya, berikut ini ada contoh untuk penggunaan klausa on dengan klausa where. Dimana klausa where kita gunakan untuk membatasi baris yang dipilihnya. Nah, ini dia hasilnya. Dengan menambahkan klausa where last name like H, yaitu yang dimulai dengan huruf H. Nah, kemudian selanjutnya kita juga dapat menggunakan klausa on dengan operator non-kesetaraan, yaitu non-kesetaraan ini dia misalnya yang kecil dari, besar dari, atau yang between. Nah, misalkan di sini kita ingin menggabungkan data dari dua kolom, dari dua tabel maksud saya, tetapi dari dua tabel ini dia tidak ada kolom yang sesuai di kedua tabelnya. Nah, karena tidak ada kolom yang sama di kedua tabel tersebut, maka kita dapat menggunakan klausa on untuk memungkinkan kita menggabungkan kedua tabel tersebut. Nah, contohnya di sini kita akan menggabungkan tabel employee dan juga tabel job grades dengan menggunakan klausa on, di mana di sini di tabel employee dan di tabel job grades-nya itu dia tidak ada kolom dengan nama yang sama. Kemudian di sini kita juga menggunakan operator between, ini dia between and. Nah, kemudian kita langsung cobakan saja di SQL. Ini dia hasil yang kita dapatkan dengan menggabungkan tabel employee dan juga tabel job grades-nya dengan menggunakan klausa on dan operator non-kesetaraan. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan mengenai menggabungkan tiga buah tabel. Tadi kita sudah menjelaskan mengenai menggabungkan dua tabel, yaitu menggunakan using dan on. Nah, ternyata penggunaan dari klausa using dan klausa on ini dia juga dapat digunakan untuk menggabungkan tiga tabel ataupun lebih. Nah, misal di sini kita ingin menggabungkan tabel karyawan atau employee, kemudian departemen dan juga location. Maka di sini kita coba lakukan langsung dia di SQL-nya untuk menggabungkan tabel employee dengan tabel departemen, dan kemudian kita gabungkan juga dengan tabel location-nya. Di sini kita menggunakan klausa using. Nah, ini dia sudah kita gabungkan ketiga tabel itu, yaitu di sini ada last name dari tabel employee, ada kolom departemen dari tabel departemen, kemudian ada kolom city dari tabel location. Nah, seperti itu dia. Kemudian di sini sudah selesai dia mengenai klausa on dan juga klausa using pada bab 6 bagian yang kedua. Saya lanjutkan penjelasan untuk bab 6 bagian yang ketiga, yaitu di sini mengenai inner join versus outer join. Inner dan outer. Dalam ANSI 99 SQL, join dari dua buah tabel atau lebih yang hanya mengembalikan baris yang cocok itu disebut sebagai inner join. Nah, ketika join itu dia mengembalikan baris yang tidak cocok serta baris yang cocok, baru dia disebut sebagai outer join. Jadi di sini jelas ya, kalau inner join berarti dia mengembalikan baris yang cocok. Kalau outer join itu dia mengembalikan baris yang tidak cocok dan yang cocok. Nah, adapun untuk sintaks dari outer join dia menggunakan istilah left, full, dan right. Di mana nama-nama ini dia dikaitkan dengan urutan nama tabel yang berada pada klausa from dari pernyataan select. Yang pertama, left dan right outer join. Misalnya terdapat sebuah contoh ini dari left outer join. Nah, kita lihat bahwa nama tabel yang tercantum di sebelah kiri kata left outer join ini dia dinamakan sebagai left table. Ingat ya, kalau left outer join sebelah kirinya yaitu dia namanya adalah left table. Kita copy.
Kemudian kita coba. Nah, ini dia, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Dimana di sini pada baris yang terakhir ini untuk yang last name-nya Grant, ini dia tidak ada departemen ID dan departemen name-nya. Nah, maka di sini kita bisa simpulkan bahwa query tadi itu dia akan mengembalikan semua nama belakang karyawan, baik itu dia memiliki nilai di departemennya maupun tidak. Karena seperti di sini di contoh yang ini tadi, Grain itu dia tetap dikembalikan last name-nya, karena di sini yang akan dikembalikan itu dia adalah yang berasal dari left table-nya atau yang di sebelah kirinya, yaitu employee. Maka semua last name akan dikembalikan walaupun dia tidak memiliki departemen ID. Selanjutnya di sini mengenai right outer join. Nah, kalau right outer join dia akan mengembalikan semua ID departemen dan nama departemennya, baik itu yang memiliki karyawan yang ditugaskan ke departemen maupun yang tidak. Karena di sini right outer join dia akan mengembalikan yang di sebelah kanannya, kolom yang ada di sebelah kanannya, kolom dari tabel yang berada di sebelah kanan maksud saya. Itu di sini ada yang di sebelah kanannya adalah departemen. Kita coba. Nah, ini dia kita dapatkan hasilnya, yaitu dia di sini semua departemen ID, departemen name yang berasal dari tabel departemen, itu dia yang di sebelah kanan dari right outer join, itu dia akan dikembalikan semuanya. Walaupun di sini yang di baris terakhir itu dia tidak ada last name-nya. Itu dia tetap dikembalikan karena yang kita perlukan itu dia hanyalah yang berasal dari tabel departemen. Maka semuanya akan dikembalikan, baik itu yang punya last name maupun yang tidak. Kebalikan dari yang left outer ya. Kalau left outer dia tadi mengembalikan semua kolom yang berasal dari tabel sebelah kiri. Kalau right outer berarti dia mengembalikan semua nilai yang berada pada kolom di tabel sebelah kanan. Nah, setelah left dan right outer join, kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai full outer join. Nah, full outer join ini itu dapat memungkinkan kita untuk membuat ketentuan join dengan mengambil semua barisnya yang cocok dan semua baris yang tidak cocok dari kedua buah tabelnya. Jadi sekarang bukan hanya kiri ataupun kanan, tapi melainkan kedua-duanya, baik itu yang cocok dan juga yang tidak cocok barisnya. Adapun kumpulan hasil full outer join itu dia akan mencakup semua baris dari left outer join dan juga semua baris dari right outer join, yang dia akan digabungkan menjadi satu tanpa duplikasi. Nah, saya cobakan untuk yang contoh dari full outer join. Nah, ini dia hasilnya. Bisa dilihat kalau kita menggunakan full outer join, maka di sini kita akan dikembalikan semuanya, baik itu di sini yang last name-nya tidak punya departemen ID maupun yang departemennya yang tidak memiliki last name. Itu sesuai dengan namanya full outer join. Maka kedua-dua nilai dari kedua tabel yaitu employee dan departemen itu dia akan dikembalikan, baik yang cocok maupun yang tidak. Kemudian selanjutnya mengenai skenario join. Kita coba untuk contoh yang ini, dimana di sini kita akan menampilkan daftar karyawan yang dengan job ID-nya, dimana di sini kita ambil dia dari tabel job history. Dimana tabel job history ini dia berisi detail pekerjaan sebelumnya dari karyawan. Karena di sini kita akan melihat pekerjaan sebelumnya juga. Nah, ini dia hasilnya. Sudah kita dapatkan dia untuk yang select last name, job ID as job ini, kemudian JH job ID as all job, dan endednya. Ini dia.
Maka di sini sudah selesai dia pembahasan mengenai full outer join, inner join, left outer join, right outer join yang merupakan bagian dari outer join. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 6 yang bagian keempat atau bagian yang terakhir, yaitu di sini mengenai self join dan juga query hierarchies. Yang pertama mengenai self join. Untuk menggabungkan tabel itu sendiri, maka tabel itu dia diberikan dua nama atau alias, dimana nanti itu akan membuat database berpikir bahwa dia benar-benar terdapat dua tabel. Seperti ini misalnya, kita akan menggabungkan tabel employees atau tabel karyawan sendiri. Di sini kita beri dia alias yaitu pekerja dan juga manajer, sehingga nanti di database-nya itu dia terbaca adalah bukan melainkan tabel employees kedua-duanya, tapi dia adalah tabel pekerja dan tabel manajer. Dimana di sini manager ID dalam tabel pekerja itu dia sama dengan manager ID yang berada pada employee ID di sini di bagian manager. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Nah, ini dia contoh untuk select worker.lastname, worker.managerID, manager.lastname as manager name. From employees, kita kasih alias worker, dan join employees, kita kasih alias manager. Nah, jangan lupakan juga untuk mengganti nama di pernyataan selectnya, itu dia menggunakan aliasnya, yaitu di sini worker.managerID, worker.lastname, manager.lastname, dan juga di sini kita menggunakan yang namanya tadi clause on. Nah, seperti ini. Maka untuk contohnya tadi kita sudah berhasil untuk menggabungkan dia berdasarkan satu tabel yang sama, yaitu tabel employee dengan menggunakan alias. Nah, selanjutnya mengenai query hierarchies. Query hierarchies ini dia berkaitan erat dengan self join. Dimana tadi kita sudah melihat mengenai pembahasan self join, maka di sini dengan menggunakan tipe query ini, maka kita dapat membuat struktur organisasi yang nanti dapat menunjukkan struktur perusahaan ataupun departemennya. Nah, ini dia ilustrasinya seperti silsilah seperti ini ya, dia nanti bentuknya, yaitu dia nanti akan memiliki cabang-cabang seperti ini. Nah, jika kita menggunakan query hierarkis, maka kita dapat mengambil data berdasarkan hubungan hierarkis alaminya antara baris pada tabel. Di mana untuk tabel database relasional itu dia tidak menyimpan catatan dalam cara hierarkis. Namun ketika terdapat hubungan hierarkis antara baris pada tabel tunggal, maka proses yang disebut sebagai tree walking itu dia dapat memungkinkan dibuatnya hierarki. Nah, adapun kunci dari hierarkis itu dia adalah metode untuk melaporkan cabang pohon dalam susunan tertentu. Nah, misal di sini terdapat struktur organisasi yang berada pada data di tabel karyawan, dia akan tampak seperti ini. Ini dia struktur organisasinya, bisa dilihat percabangannya. Maka di sini untuk kunci hierarki sendiri dia memiliki beberapa kata kunci baru milik mereka sendiri, yaitu yang pertama start with, kemudian yang kedua connect by prior, dan yang ketiga adalah level. Nah, untuk yang pertama yaitu start with, ini dia menunjukkan baris mana yang menggunakan root untuk pohon yang menyusunnya. Sedangkan untuk connect by prior itu dia menjelaskan bagaimana menggunakan join antar baris. Dan kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah level, yaitu dia untuk menunjukkan seberapa banyak cabang pada pohon yang akan melintang.
Kita contohkan pernyataan select ini ke dalam SQL-nya. Nah, ini dia sudah kita dapatkan hasilnya dari saya employee ID, last name, job ID, manager ID, from tabel employees, start with employee ID sama dengan 100. Nah, di sini dia dimulai dari employee ID-nya adalah sama dengan 100. Dan kemudian menggunakan connect by prior, yaitu employee ID sama dengan manager ID. Nah, contoh lainnya kita coba lagi. Di sini kita juga menggunakan operator rangkaian atau penggabungan seperti ini. Nah, start with-nya itu kita setnya dia dengan last name, itu dia sama dengan string karakter king. Connect by prior-nya yaitu dia adalah employee ID sama dengan manager ID. Nah, ini dia hasilnya. Sudah kita dapatkan start with king, refer to, digabungkan dengan string karakter seperti ini. Nah, selanjutnya mengenai contoh level dari query hierarkis. Level itu dia adalah pseudo kolom yang digunakan dengan kunci hierarkis, yang fungsinya untuk menghitung jumlah langkah yang diambil dari akar pohon tersebut. Nah, untuk level-levelnya sendiri bisa teman-teman lihat pada tabel berikut ini. Ini dia tabelnya. Sini saya langsung saja ke contohnya. Contoh yang pertama dari level query hierarkis. Nah, ini dia. Sudah kita dapatkan dia hasilnya. Nah, sudah selesai berarti untuk yang level. Maka selanjutnya kita masuk ke laporan query hierarkis. Jika kita ingin membuat sebuah laporan yang di dalamnya akan menampilkan level manajemen perusahaan, maka itu akan dimulai dengan level yang paling atas dan memasukkan setiap level yang berikutnya. Maka nanti akan mudah dilakukan jika kita menggunakan yang namanya pseudo column level dan juga fungsi LPAD untuk memasukkan karyawan berdasarkan levelnya. Kita coba contohnya. Nah, ini dia sudah kita dapatkan hasilnya. Start with last name-nya yang sama dengan king. Kemudian mengenai level output dari query hierarkis. Nah, untuk level outputnya sendiri itu bisa kita lihat pada tabel berikut ini yang di samping ini, di mana di sini hasil yang berada pada sebelah kanan atau setiap garisnya itu dia menjorok dengan 2 garis bawah per levelnya. Per levelnya itu dia menjorok 2 garis ke sebelah kanan seperti ini. Kita coba di SQL. Nah, ini dia sudah kita dapatkan hasilnya. Nah, selanjutnya mengenai query hierarkis bawah ke atas. Pada contoh di bawah ini, kita akan menunjukkan cara membuat query hierarkis dari bawah ke atas dengan memindahkan kata kunci prior ke setelah tanda sama dengan dan juga menggunakan grant pada klausa start with-nya. Kita coba langsung di SQL. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai pemangkasan query hierarkis. Untuk memangkas cabang dari pohon itu dia dapat dilakukan dengan menggunakan klausa where atau klausa connect by prior.
Nah, jika yang digunakan adalah clause where, maka nanti hanya baris yang diberi nama pada pernyataan yang dikecualikan. Nah, sedangkan jika kita menggunakan clause connect by prior, maka keseluruhan cabangnya akan dikecualikan. Nah, misalkan di sini kita ingin mengecualikan satu baris dari hasil. Nah, kita dapat menggunakan clause where. Ini dia, yaitu clause where last name-nya tidak sama dengan Higgins. Nah, maka di sini dia nanti akan mengecualikan hanya satu baris tersebut. Nah, akan tetapi jika kita ingin hasilnya itu dia tidak seperti ini, yaitu dia tampilannya itu dia seperti Gits ini, dia merupakan bawahan dari Kohar. Nah, kita tidak mau seperti ini, maka kita tidak bisa melakukannya itu dengan menggunakan clause where seperti ini saja. Karena di sini jika kita ingin mengecualikan satu baris dan semua baris yang berada di bawahnya, maka kita harus membuat bagian pengecualiannya itu dari pernyataan connect by. Nah, seperti ini dia bentuknya. Dimana di contoh ini kita juga tetap mengecualikan Higgins, last name tidak sama dengan Higgins, dan dimana di sini bedanya kita juga mengecualikan yang berada di bawah Higgins, yaitu Gits. Jadi bukan hanya baris Higgins-nya, tapi juga semua baris di bawahnya. Nah, kita menggunakannya connect by prior seperti ini. Gunakan saja dia di sini penghubungnya and. Jadi beda ya untuk yang menggunakan where dan menggunakan connect. Nah, sini kita cobakan untuk yang where dulu. Nah, ini dia hasilnya kalau menggunakan where. Kemudian kita coba yang menggunakan connect by prior. Nah, beda ya hasilnya. Di sini dia menghilangkan hanya yang Higgins saja dan Gits-nya dia masih ditulis. Walaupun Gits ini sebenarnya merupakan baris yang berada di bawah Higgins. Nah, sedangkan kalau dia menggunakan connect by prior, Higgins dia juga dihilangkan. Kemudian di sini baris Higgins yang berada di bawah baris Higgins dia juga ikut dihilangkan, yang menjadi bagian pengecualian. Nah, maka di sini sudah selesai untuk bagian yang keempat dari bab 6, yaitu sudah saya jelaskan tadi mengenai connect by prior, query hierarchies, kemudian mengenai level, self join, start with, struktur pohon, tree walking, dan juga cabang. Maka di sini sudah selesai untuk pembahasan bab 6 dari materi mata kuliah sistem basis data. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.